anak dengan 11 karakter dan 11 kisah yang beragam. Selamat pagi pemirsa Basa-Basi. Selamat pagi. Tadi kita udah lihat VT-nya ada Fantastic Eleven. Iya, itu kira-kira sekitar 5 sampai 6 tahun lagi baru akan tayang karena Bapak ini bukan film. ya kan sekarang masih Fantastic Four. Ya Fantastic Four itu kan superhero dari luar negeri. Nah, kalau sekarang ini adalah menurut kita juga kategori superhero sih, tapi dari dalam negeri. Oh gitu, ada 11 orang. Jadi kita mau datengin yang namanya kos-kosannya Timnas. Bukan Bapak. Bukan. Bapak dari tadi kasih informasi salah mulu. Sedikit tunjuk keluarga ini dulu udah pernah datang ke studionya Basa-Basi. Oh gitu. Dia udah jelasin kesehariannya seperti apa. Katanya nggak ada mbak, nggak ada asisten rumah tangga, nggak ada babysitter. Makanya sekarang kita penasaran seperti apa keseharian mereka. Dengan 11 orang itu tanpa orang yang ngebantu. Betul. Berat, lu aja satu pasti butuh bantuan. Coba sekarang saya tanya, Bapak anaknya 2, asisten rumah tangganya berapa Pak? Ketok. Ketok dong. Assalamualaikum, Bapak pintunya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ayo silakan. Boleh langsung masuk ya? Terima silakan masuk. kasih. Let's go Let's masuk. go, let's go, let's Kebetulan go. lagi Yuk. sarapan juga. Oh lagi sarapan. Iya, Tunggu. sarapan. Aku tahu yang tugasnya masak itu adalah Sajida. Ini beneran nih Sajida. Kameramen gue tinggal di Iya luar. dong. Bapak Gua suruh masuk. Kameramennya. Dia mau kerja, tapi kita mau makan. Tuh, Hai. keren. Di rumahnya ada kulkas. Rumah orang lain juga banyak kulkas, Iya, Pak. iya sih. Enggak, justru yang keren adalah karena biasa pagi-pagi kita lihat yang nyiapin sarapan adalah ibunya atau mbaknya. Ini adalah anak ketiga yang emang tugasnya nyiapin sarapan. Oke. Tapi dari kalau misalkan tugas masak anak ketiga, itu akan terus-terusan dia atau Atau di rolling? berputar? Rolling. Kalau yang in charge sih biasanya dia. In charge-nya Paling in aku. Cuman kalau yang lain kalau mau masak juga banyak yang bantu. Banyak yang kalau aku masak juga banyak yang bantuin. Nah, ini yang lain mana nih? Kok cuma berdua? Ada yang di atas mau dipanggilin sekarang. Boleh. Kita mau ketemu langsung. Panggil. Apa nih? Guys, ayo turun sarapan. Ada ritual Muntas, kah? sate. Cuma dipanggil-panggil sama. Sai. Jadi kayak di sekolah ya, di absen satu-satu ya. Tapi kita harus ngasih tau ke pemirsa di Ayo, rumah. Ini sarapan. pertama kalinya Ayo Betul. syuting di dalam rumah Gen Halilintar. Semua stasiun TV belum ada yang dapat. Bener, alhamdulillah basa-basi jam. Apa Apa kabar? kabar? Aku hafal nih nama-namanya mereka semuanya nih. Masa sih? Aku Masa sih saya hafal. cantik? Siapa aja? Kamu pasti Saih, betul? Aku tahu kamu Saih. Wah. Ini Atta. Apa kabar tante? Betul. Ini dia, Big Boss-nya. Apa kabar? Halo Om, selamat pagi. Silakan duduk. Ayo. Seneng-seneng Ayo akhirnya. anak-anak sini anak-anak. Ayo. Terima kasih sudah memperkenalkan kita datang ke sini. Sini bisa. Ini kita penasaran ya. Tunggu dulu, sebentar. Coba absen dulu. Atta udah ada. Bapak mau kemana sih? Bapak ribet banget. Ini banyak banget. Sofwa udah ada. Orom. Ya. Sajida udah ada. Tarik. Oke, Tarik ada. Iya ada. Sebelah sini. Saih Geser, ada. geser. Fatim ada. Hafal nih Katanya apa? Lu nyontek juga itu Ini mah. saya nulis siapa ya Pak? Lah, lu tulisan lu. Habis Fatim, Muntas. Enggak Fateh. Fateh ada. Fateh. Muntas. Muntas. Muntas, where are you? Muntas. Oh di kamarnya kali di kamar. Dan cek. Di kamar. Muntas. Ini lagi di absen. Missing. Soleha ada. Soleha ada. Kahtan. Apa di absen aja dulu biar ketahuan yang Iya missing. itu udah. Soleha ada. Kahtan udah duduk. Kata udah duluan. Mungkin masih dalam perjalanan kali. Bapak nggak mikir masih kecil. Oh Udah di iya, rumah iya, dari iya, tadi. iya. Ini semuanya kalau kumpul apa Nah, ini dia udah. Oh, oke. Oke, it's okay. No problem.
it's a natural. Second. Yes. Halo. Nih kalau Welcome to our house. Hi, thank you for love us coming to your house. Ya. Ya, ini sebentar sekali lagi mau dikasih tahu ini adalah Ya. perdana di Basa Basi. Betul sekali. Udah banyak banget pihak yang pengen tahu sebenarnya tempat tinggal dari Gen Halilintar itu seperti apa sih? Bagaimana mereka memanage diri mereka masing-masing dengan 11 anak Benar. yang sangat luar biasa sekali, bahu membahu, Benar. tanpa asisten rumah tangga, tanpa babysitter. Coba berapa banyak yang dihemat? Kok Bapak jadi mikirin duit sih, Pak? Karena saya memikirkan diri saya Tapi juga. kadang-kadang sebenarnya gini, secara ekonomi orang kalau merasa mampu, mereka akan meng-hire semua itu untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Tapi kan pasti Bapak dan Ibu memiliki pertimbangan lain sampai akhirnya memilih keputusan ini. Nah, itu yang Betul. bakal kita cari tahu seperti apa. Sebentar, ini kita mau sambil sarapan boleh ya? Ayo, silakan. Coba Silakan. sini. Dingin ya. Ya, Ini di gimana sini berarti ya? ritualnya? Emang kalau Kelihatannya. sarapan seriuh ini pagi-pagi? Oh iya, pastinya, iya, pastinya. Makan pagi bersama harus? Makan pagi karena kita Harus. pagi kan ada morning briefing tuh. Ya. Oh, di morning briefing. Setelah morning briefing bareng-bareng sarapan pagi. Terus sebentar, Bapak kenapa sih Pak? Saya bingung mau duduk di mana. Banyak banget ini orangnya. Oke, karena pagi-pagi ada morning briefing. Iya. Jadi pagi-pagi setiap pagi setelah kita sholat subuh ada coffee time terus kita morning briefing deh. Ya. Nah, di situ yang paling sebenarnya Untuk kekuatan yang untuk ini rahasianya ya. Untuk apa tadi yang Mbak bilang apa tuh? Bagaimana mereka bisa mandiri, Iya, mereka bisa iya. kompak. Nah, morning briefing itu penting ya. Penting sekali untuk debrief. Debrief itu bukan hanya fisikalnya tapi pikiran dan perasaannya. Mungkin malam tadi kegiatan kemarin, ini saya pun baru pulang kan. Mungkin ada yang nggak selaras, nggak sepaham itu diselaraskan. Diselaraskan lagi. Jadi tiap hari itu harus ada Ada morning Evaluasi, briefing. Pak. Ya, ya. Sebelum berangkat kantor nih kan, nih, pagi-pagi sebelum semuanya berkegiatan, jadi semuanya akan di morning briefing dulu. Apa nih masalahnya gitu. Iya bagus kata Mbak Cici. Katanya biar satu frekuensi. Ya, satu frekuensi. Iya, Betul. benar-benar. Kalau lain frekuensi kan jadi kabur kan? Iya. Jadi kabur. Walaupun perbedaan umur sih lumayan lah ya, dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Tapi ini gimana nih cara ya dia bentar. Iya. Udah lama, sudah lama. Oh iya. Sama mami, sama mami. Gak apa-apa, ini adalah kenyataannya memang seperti ini. Iya. yang terjadi. Memang, Iya. memang. Nah itu cara ngobrolnya, ngasih taunya seperti apa Om? Sementara kan mereka berbeda umur, pasti Iya. kan berbeda cara tangkap, Iya, berbeda iya. pemikiran. Jadi makanya masing-masing anak-anak itu karena dunianya kecil, mungkin anak kecil lebih ngerti ya. Jadi yang jaga si Kahtan itu tadi tuh si Fatim. Jadi dia lebih Yang mengerti lebih bahasa spontan. anak-anak gitu. Ini yang jaga si Kahtan. Even belajarnya juga sama betul, Fatim. semuanya dia Jadi belajar bahasa belajarnya Inggris. tuh fun banget gitu. Karena kalau sama kita kan kita ya ngajar ya begitu. Kalau sama Fatim tuh dia Fun kayak dia. main belajar. Mungkin kalau sama kita lain ya dunianya ya. Dunia 40-an tahun kan lain ya Iya sama dunia. benar. Umur saya 20. Terus gimana Om? Masalahnya pertanyaannya gimana caranya? Fatim, kamu umur berapa Fatim? sayang? Fatim? Fatin umur Umur berapa? berapa? Gimana caranya bisa ngasih tahu ke anak umur 11 tahun dia harus menjaga adiknya, dia harus ngajarin adiknya, karena anak umur 11 tahun kan biasanya maunya main sendiri. Iya, ini jaga adiknya setiap hari. Kok bisa Jadi itu nggak diberitahu Ya. Cipan. Jadi itu rasa sayangnya sama orang tua, kan? Karena dia rasa orang tuanya berjasa sama dia. Nah, akhirnya dia ingin berbuat sesuatu. Kakaknya kan udah di dapur, yang satu dia udah di cucian. Dia melihat contoh di atas-atasnya. Betul. Abangnya udah kerjain banyak sekali kerjaan gitu. Nah, Fatim bikin apa dong gitu. Wah. Fatim jaga adik deh. Gitu. Tapi hebat itu loh Om, artinya dari kecil udah bisa menanamkan Boleh. Ya loh. keinginan untuk yellow car, yellow. berbakti sama orang tua, kan Iya. itu juga susah Om. Iya. Nah, itu kan kan saya udah bilang sama Mas Wendy waktu kita ketemu dulu ya. Iya, benar. Jadi artinya berbakti sama orang tua itu akan muncul kalau kita ada rasa berbakti dengan yang punya orang tua. Yaitu yang maha kuasa. Itu yang maha kuasa. Betul. Jadi kalau kita ada rasa dengan yang maha kuasa, kita mudah untuk rasa dengan orang tua. Siapa aja ya, apalagi orang Dengan tua siapa, ya. Dengan siapa Iya, saja iya. bisa jadinya. Ya. Oke. Ya. Yuk, sekali makan Kita yuk. sambil makan, pemirsa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tempat duduknya dicari. Yuk, makan yuk. Itu jangan kameramennya harus tetap syuting. Oh iya. Ya Ya udah, kita kembali selang satu ini ya. Ya. Dah, Tadi tetap kursinya dimasak ya. siapin ya. Makan dulu, Ayo, makan dulu. Ayo, Mbak. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Oh, sunshine, she's here. You can take.
semua yang penting kita sama-sama ingat lagi syukur. Jadi sekali lagi buat pemirsa basa-basi yang baru aja nonton, sekarang kita ada di kediaman Rumah Gen Halilintar dan harus dikasih tahu karena kita adalah acara pertama yang berhasil menerobos masuk ke dalam sini. Tidak selamanya yang namanya sedikit itu kalah sama yang banyak. Benar. Buktinya kita 2 orang mampu masuk ke tempat 11 orang ya kan. Nah ini kalau tadi kita lihat tayangannya, tayangan belanja yang buat siapa tuh? Said memang yang jago tuh untuk Iya. liput-liput, videoin, ngedit. Diedit sendiri ya. Luar biasa. Terus itu tadi morning briefing juga beneran ada ternyata. Oh ya? iya, rutin Kirain setiap hari. seru. Enggak, kita tuh gini loh, maksudnya emang mungkin udah diwawancara di berbagai tempat, udah dikasih tahu. Cuman masalahnya kita tuh kadang-kadang nggak kebayang masa iya sih untuk keluarga aja di morning briefing kayak karyawan aja sama perusahaan seperti itu kan. Nah ini nih sekarang kita lagi duduk di tempat yang katanya kalau briefing kadang-kadang Ya, suka di di sini. sini. Di sini nih. Iya. sini Jadi nih. di tepi kolam renang, Kadang sini, kadang di garasi, poolside, di sebelah kolam di kamar renang, masing-masing. kadang. Jadi mesti ada ini. Kadang kita Pindah panggil ke tempat. kamar Ya, kita, pindah-pindah. di Supaya kamar nggak kita. bosan ya. Oh, fleksibel aja ya. Oke. Kadang-kadang sambil berenang. Oh gitu. Nah, Di mobil Di juga. mobil, kalau berangkatnya Karena di habis mobil subuh, juga. Kalau berangkat di mobil cepat, morning briefing. iya. Itu yang paling Paling susah. terasa. Soalnya kan kalau di sini kita kalau misalnya bisa Ya. kabur, tapi kalau di mobil tuh bener Nggak bisa kabur. Kalau dimarahin, Kalau dimarahin nggak bisa kabur. Kunci diri di kamar kan kalau bener-bener di mobil. Oh gitu. Tapi nggak pernah nyoba tuh Om, pas lagi mentoring di mobil terus tengah jalan tol berhenti aja keluar terus ngobrol. Bapak repotin banyak orang dong Pak. Biar oh Jadi benar. piknik pernah piknik sambil Piknik turun. pernah. Coba-coba, sekarang gini, Ya, ya. simulasi. Simulasi, ya. Kalau Oke. misalnya lagi morning briefing itu seperti apa sih? Oh, Oke. Kayak gini aja. Kayak gini terus kayak ngobrol biasa. Apa Ya, yang jadi- biasanya apa yang disampaikan Jadi coba nggak deh. resmi gitu ya. Jadi kita akan memastikan anak-anak sudah ada semua kan. Biasanya absen dulu. Setelah itu kita akan sampaikan Gen bahwa Halilintar. My family, my team. absen. Start. 1, 2, 3, 4. 5, 6, Fatim. 8, 9. Sudah dulu ya pelajaran kita hari ini berhitung sampai 11. Jadi luar biasa. setiap pagi seperti itu, enggak Iya, dong? iya. Setiap pagi ada Iya. teriakan Gen Halilintar. Iya, karena Ada. manggilnya Oh iya. Yang kecil-kecil, Semangat. kalau di yel-yel Yel-yel. terutama semangat. Yang kecil-kecil terutama ya. Iyalah. Nah, Jadi tapi kayak ya perusahaan-perusahaan gitu ya. betul yang kecil-kecil kan pasti nurut-nurut aja karena energinya selalu di atas. Tapi kan yang besar-besar udah punya mood, kadang malas. Kalau lagi nggak mood gimana? Nggak biasanya sih tetap ngumpul. Soalnya kadang kita tuh bukan ngomong doang, kadang ada evaluasi malam, ada atau nggak apa yang kita Benar. kerjain Ada hari evaluasi. ini. Iya, Iya, iya. evaluasi. Jadi kadang-kadang gini, Bang Atta itu kadang-kadang sama Sawah karena ini nggak bentuk semuanya. Mereka adalah pionir ya, karena dua-duanya pionir. ya. Nah itu kadang-kadang mereka nggak sabar-sabaran menunggu morning briefing. So nyampe nih Atta ketemu siapa kemarin, Sawah Kayak ada kemarin dia perkembangan habis ketemu apa? Gitu. produser film, misalnya nih dia mau nyampein update terbaru kayak gini. Habis ketemu produser film. Jadi kita bahas gitu. amazing Gen Halilintar. Di Gen Halilintar the Movie. Di Gen Halilintar the Movie. Oke, ada. Boleh kali main-main ya di situ jadi apa kek? Bisa diatur ya, Ta? Bisa diatur. Misalnya Mimah mau nanya tentang apa? Tentang Uzbekistan. Kan bulan depan mau ke Uzbek kan? Ya, 23 September Idul Adha bersama Gen Halilintar Di Uzbekistan. Ke Uzbek? Iya. Siapa yang mau ikut Jadi nanti silakan pagi-pagi daftar. tuh kita Sudah bilang banyak udah yang berapa daftar. peserta yang daftar. Nah itu gimana? meriah sekali. Jadi mereka nunggu-nunggu malah. Ah, Bukannya jadi nggak itu ada jadi mood. seru kita mau Seru. briefing. Morning briefing itu jadi seru. Jadi kayak kepanitiaan ya. Kepanitiaan tapi nggak resmi apa? Iya, kepanitiaan nggak resmi artinya. nggak resmi. Nah gini nih Om, Kalau resmi nggak bagus, jadinya orang kayak di kelas. Betul, Kalau di kelas betul, itu betul, capek, betul, orang jadi kaku ya. Nah ini kan tadi kita pas commercial break sempat ngobrol juga. Iya. Artinya kalau Om menanamkan gimana caranya ada sampel terbaik dari Betul. dua tertua, Betul. cowok dan cewek, Betul. yang bisa akhirnya Jadi Mengbentuk yang lain. ikuti. Fotokopi. fotokopi. Kenapa harus fotokopi Om? Ya, untuk memudahkan ya, karena kami dulu kuliah kan gitu ya. Jadi yang susah kan bikin masternya. Nah, film juga gitu kan bikin masternya. Untuk kopi untuk ditampilkan di bioskop kan tinggal kopi kan. Betul. Jadi master yang paling pertama tentu diri kita sendiri sebenarnya Ya. dan Umi ya istri. Kemudian setelah itu mesti ngebentuk master di dalam anak-anak. Nah, anak-anak tertua laki-laki Ya. ya Atta mesti dibentuk benar tuh. Berarti Atta yang dapat tempaan Nah, paling makanya keras ya? kapten itu. Nah, setelah itu baru bentuk anak perempuan gimana? Nah, itu Sahwa. Tapi seperti nanti yang mesin lain-lain fotokopi, ngikutin. Ya. hasilnya nggak seperti sama. Jadi Nggak ibaratnya sama. kita menanam nih, disuburin, dikasih Ya. pupuk segala macam. Nah buahnya rasanya lain-lain. Ah, Jadi nanti mereka hasilnya, oh yang ini dia ternyata punya bakat di bidang ini, yang satu lagi bakatnya bidang lain. Jadi sesuai dengan kecenderungan dan Apa? Yang persamaannya hanya 3 kan? Keyakinan mesti sama,
kasih sayang masih sama, Iya. keselarasan, nah, itu hafal semua, itu sama. Tapi Ini. kalau bakat minat tuh masing-masing. Masing-masing. Ini yang harus ditanya nih, Ata, kamu kan sebagai sampel pertama anak laki-laki dan Sowa sebagai anak perempuan. Berasa nggak memang pada saat tempaan awal, kita bilang tempat ibarat besi Memang kan berat. mesti dibentuk Paling ya? berat Ata. Kamu ngerasa Paling nggak berat Ata. emang Yang paling kedua berat? Sowa. Sakit nggak di tempat? Dibanding sama adik-adik yang lain. Wah sakit karena kan saya sekarang udah hampir 20 tahun. Jadi udah hampir 20 tahun saya ditempa sama Abi menjadi anak-anak yang mandiri, yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang kasih sayang sama adik-adik. Walaupun misalnya saya merasa saya kadang belum berhasil, tapi saya masih mau berusaha seperti yang Abi. Tapi kan pasti sebagai perjalanan anak muda, ada satu momen yang kayak, aduh nggak mau, gue capek, gue pengen kayak temen-temen gue yang lain, hang out, nongkrong. ini dia ini aduh, ini gaulnya luas Oh, banget. gaul juga bisa tetap jalan. Dalam negeri, luas banget gaulnya. Gaulnya luas banget. Nah, makanya anak-anak yang kreatif, yang benar-benar kreatif, yang ditanamkan tiga yang pokok tadi, itu lebih kreatif dibandingkan yang lain, lebih luas yang lain. Bahkan menembus negara kan katanya. Nah kalau misalkan itu kan dari sudut kakaknya nih. Nah kita tanya dari adik-adiknya yang ditempa lagi sama Ata. Sama Ata, ya. Ata ditempa sama Umi sama Abi. Nah kita mau tanya siapa? Coba tarik-tarik nih. Setelah Ata sebagai fotokopiannya Abi lah. Terus menempa kamu seperti apa? Nih kasih, coba. Ya seperti main bola ya, kapten kan sama. Walaupun bagaimanapun kan Bang Atta abang kita, jadi kapten di rumah, jadi kita harus ngedengar kata dia, menghormati dia. Kalau lagi nggak sepaham gimana? Kan yang namanya manusia wajar lah ada perbedaan pola pikir. Debat sih ada, tapi tetap keputusannya di Tuh, kapten. Kalau kapten sudah panggil, udah ikut. Ya, Ikut. Kalau lagi ada Abi, Jadi saya kaptennya misalnya Abi. juga tetap semuanya nggak setuju. Nggak diterima keputusan kapten? Hormati. Keputusan bersama mesti pada yang pemimpin. Iya. Walaupun Kalau perbedaan ada ada. pemimpin pasti kan harus ada orang yang diterima. Kalau Ya. nggak ada diterima pasti kacau. Kocar Ya, kacir ya. semuanya ya. Ya, kayak kipas masih ada sumbunya. Iya. Kalau enggak, gimana ngumpas semua nggak ada Jadi sumbu. keluarga juga sumbunya, Ada poros. sumbunya itulah Abi. Kalau nggak ada saya, Ata. Nah sorry nih Om, tapi kalau saya melihat memang bisa dibilang bukan keras secara apa ya, tapi artinya memang didikannya memang benar-benar bagus, keras juga, membentuk. Bukan keras kali ya, Mbak. Mas. Tegas. Apa nih? Tegas ya, sorry. Tegas. Nah ini Jadi tidak lemah tapi lembut. Jadi beda itu. Lemah sama lembut. Lemah berarti bisa Bisa kebablas, ditawar. bisa kebablas. Ya. Kalau keras bisa orang ngelawan. Bisa Nah, patah. berarti ada hukuman nggak di keluarga ini? Ada hukuman nggak kalau misalkan salah satu di antara kalian Melanggar ada yang kesepakatan melanggar misalnya. kesepakatan, ada yang salah misalkan? Ya, jadi biasanya sebelum dihukum ya, sebelum dihukum itu kan kita didik dulu. Nah, sebelum terjadi hukuman itu biasanya mereka ngaku dulu. Nah, kalau sudah ada pengakuan, udah ada rasa bersalah, nggak perlu dihukum. Karena hukuman itu untuk apa? Untuk rasa bersalah kan? Iya, tujuannya. Supaya insaf kan, supaya tidak mau mengulangi lagi kan? Iya. Nah, kalau sudah ada itu insaf, Iya. ngapain lagi dihukum? Kayak suatu Makanya- hari kapten pulang misalnya sampai pagi belum pulang. Kapten, kamu kemana kapten? Syuting kan Kapten Subasa. Ya namanya ibunya pasti Iya, cemas kan. iya. Di WhatsApp juga nggak jawab, pas Iya. nggak tahu Iya, pagi dia dengan rasa Dengan rasa salah, dengan rasa datang. bersalah gini Udah kayak nangis gitu. Ya udah kalau gitu ya udah kita bahas yang lain. Bahas yang lain. Yang penting rasa salah. Nggak, sebenarnya gini, kenapa sih mungkin buat kita, karena gini sebenarnya kan pola didik seperti ini ya bisa dibilang tidak lazim di Indonesia kita Iya. pada umumnya, karena Iya. kita terbiasa dengan ya udahlah namanya juga anak-anak, ya udah biar ibu yang ngurus rumah, anak-anak main silahkan. Jadi aku ngeliat di sini karena memang dibentuknya udah dari kandungan waktu itu Iya, waktu Umi iya, bilang betul. Iya. dari kandungan itu udah Sambil dikasih jalan. tahu. Iya. Jadi makanya kenapa ketika besar tidak terlalu sulit untuk Iya, mengarahkan ya. betul sekali. Ini aku pengen nanya nih, ini kan tadi pakai sistem mentoring, sekarang biar anak-anak menjawab. Ini tugasnya gimana pembagian? Siapa mentoring siapa? Ya. Apakah terjadi secara natural atau kapten juga? Oke, ini kayaknya untuk tarik harus dimentoring sama siapa gitu? Biasanya Atta? natural sih. Oke, Natural. nanti kita akan bahas itu nanti. Kita akan kulas lebih dalam lagi ya. Yang kemana-mana tetap di Basa Basi. Marilah kita mensyukuri semua berkat Tuhan di hidup ini. Kita bahagia, ya. Kita All I think about all day is food. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities
close your eyes. Aja. It was great. You're a pony. I've never been on live television before. Oh my brother. Orange finish. Oh my sister. Orange finish. Just one big family. Itu dia tadi video semua dokumentasi pribadi ya. Dibuat sendiri-sendiri. Di garasi. Lain-lain ada di garasi, ada Sudah bikin ininya supermarket. editannya. Oke, sekarang kita mau coba dijawab tadi masalah mentoring terjadi secara alami. Sekarang coba kalau dari anak-anak itu secara alaminya gimana? Baca bangunan dari saya. Boleh. Alami sebenarnya dia gak ada mentoring yang kayak di misal orang kerja tuh di kantor dia harus di bawah saya gitu. Sebenarnya dia udah ada bidang-bidangnya, misalnya kayak saya itu videografer, kameramen, teknisi. Kalau Sajida langsung masak, Mimah tuh langsung laundry dan fashion. Dan itu semuanya sih kalau mentoring tuh misalnya kayak dia jagain Soleha. Fatim tuh dia lagi jagain Kahta. Nah, lebih kayak gitu sih mentoring. Kalau monitoring keseharian kan, kalau misalnya kan nggak selalu harus ada adik. Jadi mungkin kalau yang masih kecil-kecil tuh kakaknya. gitu. Terus malam-malam sebelum tidur ceritain apa gitu. Itu kalau lagi morning briefing tuh biasanya. Berarti yang paling muda diasuh oleh yang di atasnya. Sistemnya seperti itu atau semuanya tetap? Tapi semuanya sih. Bahu-membahu gitu. Sebenarnya semuanya, cuma kan ada kayak anaknya tipenya memang dia kurang bisa jagain anak kecil. Nah itu tuh yang tipenya kayak kalau iyahnya memang dia care sama anak kecil, jadi terus dia suka jagain adik, jadi dia jagain ini Soleha. Nah gitu. Jadi kita bisa lihat ya, ini Saya sedang ngebor kamu tembok. beneran bisa bikin gini-gini nih. Iya. Itu yang di atas semua dia. AC juga bisa, AC. Pasang AC di rumah tante rusak kalau di rumah. Maksudnya buat ngurusin rumah sendiri. Kalau ngurusin rumah orang Boleh mah nanti udah. dikirim tukang AC. Tahu nggak Wendy? Kan udah punya anak buah. Yang tadi membedakan ya, itu tadi aku ngeliat siapa yang lagi nyapu tadi? Iya, si Pate. Ani. Pate, kamu umur berapa sayang? Jujur, kalau aku ngeliat di rumah misalkan anak umur 9 tahun ngepel, udah deh jangan bikin berantakan. Iya. Nah itu namanya terlalu ngulur anak. Maksudnya ngulur gimana nih Om? Ngulur nih gini, terlalu manjain. Jadi seolah-olah anak-anak tuh nggak boleh ngapa-ngapain, belajar aja. Nah, sedangkan belajar itu apa? Belajar itu kan untuk akalnya aja kan? Mana untuk perasaannya? Ketika ngepel itu yang main perasaannya. Karena dia seolah siapa sih dia gitu. Jiwa Siapa sih kamu? Kamu tuh seperti yang kamu pel juga kok. Diajarkan kerendahan hati. Karena kalau punya asisten rumah tangga, yang ngepel itu mbak, aku anak majikan, aku nggak ngepel. Kecenderungan suka nyuruh-nyuruh. Padahal cuma ngepel tapi filosofinya jadi panjang ya. Bersihin toilet tuh Lebih lebih lagi. coba. Kadang-kadang Sampai dalam WC itu. Itu Torik sampai dalam-dalamnya itu dimasukin supaya tangan. menghayati kita. Supaya menghayati kita tuh siapa sih? Kita tuh nggak ubahnya hanya seperti hamba Allah. Hanya hamba yang Tuhan. ada. Biasa. Sama sih. Apalagi kan sejak sekarang kita makin terkenal. Jadi abis itu makin kerja rumah tuh harus Makin makin di tanah. Malah nggak mau, takutnya mereka malah terlena makin dengan ini. Ya. Jadi jangan sampai terlena silau. Nah, kalau kita ngomongin secara strata umur nih Om, Atta kan paling tua ya. Nah, kalau misalkan gini, ada gak sih satu momen kayak ketika Ariel ya. satu momen ketika kamu ngerasa bahwa ini udah cukup waktunya nih, gue sudah menanamkan apa yang ditanamkan oleh Abi ke adik-adik. Jadi kayak ya udah saatnya gue lepas tangan dulu gitu. Oh, lepas tangan maksudnya pergi gitu. Bukan artinya pergi, artinya gini. Kamu udah ngajarin ke adik kamu. Jadi kamu ngerasa ya udah ini tinggal dilanjutin oleh adik-adik kamu. Paling adanya kayak gini kok kata Abi tuh. Jadi misalnya tugas saya nih, udah ada adik lain yang bisa menggantikan. Ya gitu. Nah, itu adik lain dia bikin yang lain lagi. Nah, jadi saya mikir yang lebih Yang besar gede lagi. Saya berarti ngambil kerjanya Abi lagi sekarang. Misalnya ngurus perusahaan, ngurus bisnis, travel dan lain-lain tuh. Betul. Jadi yang kerjaan yang tadi saya di rumah,
serahin ke Torik, nanti Torik bisa serahin lagi ke Sai, nanti itu nama naik lagi, jadi Naik. Saya pun gitu. Saya udah nggak ngerjain itu lagi sama Umi. Pertama Jadi ke saya dulu, dari saya nanti ke Atta, ke Sohwa. ya gitu. Jadi sesuatu yang nih kata-katanya gini, sesuatu yang sudah bisa dikerjakan oleh istri dan anak-anak kita, maka kita kerjakan kerjaan yang tidak bisa mereka kerjakan. Ini mungkin kita banyak kagumnya ya pemirsa dan ngerasa nggak, maksudnya kalau dipikir dengan logika tuh kayak gimana sih bisa kayak gini, tapi kenapa buat mereka terlihat mudah? Karena sekali lagi bisa dibilang ini adalah buah hasil dari yang aku bilang tadi, dari penanaman, dari kandungan, usaha Dari pacaran. bertahun-tahun, dari pacaran. Oke, baiklah, bahkan sekarang anaknya udah punya usaha masing-masing ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasih tau dong usahanya apa aja, mulai Usahanya dari apa aja? Atta dulu. Travel, yang kecil apa gimana? Uzbekistan, Oh, penerbit. jadi usaha juga gitu, misalnya nih saya pertama pernah bikin kafe. Nah dari kafe itu ternyata ke Torik Torik. sudah bisa Torik. menghandle. Torik, saya bikin lagi yang baru. Misalnya bikin bikin travel. lagi, bikin toko online, butik dan lain-lain. Maksudnya Travel. adik saya yang lanjutin. Saya belajar dari Abi Umi. Jadi Ya. misalnya Mima bikin apa, Mima yang lanjutin. Semua diajak bertim. Oh, semua Tapi diajak. kalau Sohwa itu agak spesial karena dia anak perempuan tertua kan. Jadi dia juga mencetus Dia proyek. juga, dia Travelnya punya brand cerita. sendiri. Meneruskan yang Umi. Travelnya gimana? Jadi ada travel, ada penerbitan Travel terdekat mau kemana bang? ke Uzbekistan. Tetap promosi dah. Jiwa dagang memang dah ada. Ya bagus dong. Buat apa bikin usaha kalau nggak dipromoin ya kan? Boleh pameran ya sama orang Tionghoa itu, kita juga jago dagangnya. Penerbitannya sebentar lagi keluar 2 buku lagi. Dua buku lagi. Itu dari penerbitan kita sendiri namanya Genha Media. Iya. Sampai punya penerbit sendiri sih. Sendiri. Juga lagu. Sendiri, distributor sendiri, lagu sendiri. Lagu, Nanti- Sohwa bikin lagu. Sohwa bikin lagu. Udah beberapa lagu yang 4 direkam. album. Ya 2 lagu ya Sohwa bikin dan direkam. Nggak kebayang nih lama-lama kalian bikin kotak sendiri ntar nih. Semua ada ya Keluarga usahanya, Gen usaha mereka Halilintar, semua ya. benar-benar. Gen Halilintar City. Tapi kalau Atta tadi bilang kalau misalkan saya memulai usaha ini, setelah itu dilanjutkan oleh adik. Saya memulai usaha ini Iya, dilanjutkan oleh adik. Betul. Sebenarnya itu lebih ke arah bahwa memang Atta pengen buat sesuatu, ya udah dibuat dulu, nanti masalah mau dilanjutkan atau tidak urusan belakangan, atau memang kamu tuh sebagai pembuka jalan. Artinya, Ya, oh betul. kayaknya Iya. adikku yang ini sukanya ini nih, aku coba buka dulu Betul, deh, betul. ntar dia belajar ikutin. Karena saya belajar dari Abi juga, kalau jadi manusia itu kita harus coba banyak bidang. Jadi kan banyak orang sekarang usaha di satu bidang, dia baju aja. Kalau ini Abi itu ngajarin juga coba Mumpung masih travel, muda ya Abi ya. Jadi kalau sampai coba. gagal ya udah belajar. Karena arah leadership ya. Membuka Kalau juga udah buat adik-adik. kepemimpinan kan dia lebih luas. Dia Itu melatih menguasai kepemimpinan juga jadi. Nah, tapi ada ketakutan nggak? Karena sudah terbiasa dibukakan oleh Atta, akhirnya adik-adiknya mentalnya tidak akan sekuat Atta. Karena ada kapten ini. Ada Ya, ketakutan seperti ke Atta arah dulu, situ nggak? seperti Atta dulu, oh udah ada Abi. Iya, gitu. Karena saya tinggal, biar dia mandiri. Oh, Nah, Anda iya, ditinggal. gitu. Kaget, ketika ditinggal, Iya. kaget. Di usaha tuh ditinggal. Oh, Waduh, baru terasa. Iya, kan? Berarti kalau udah kebuka ditinggal, Ditinggal. udah kebuka ditinggal. Ya, tinggal. Kasian yang paling kecil dong sendiri. Ntar ditinggal. Ya kan ada prosesnya Oh, iya, iya. nanti Kak. Ada prosesnya, Bapak. Nah selain kalau Sowa katanya pintar desain ya. Ya. Iya. Itu yang di frame tuh desainnya Sohwa yang kita pakai. Itu pas yang hari itu. raya kemarin. Iya. Di Monas ya. Foto keluarganya harus di Monas, pemirsa cari yang backgroundnya luas. Ngerti aja ya. Studio nggak muat. Tuh kita bisa Kita lihat bisa ya. lihat desain-desainnya. Ya nggak usah diliatin. Kok malu sih? Karena Bagus masih lah. belajar. Dia juga bikin lagu, udah 2 lagu. Dua lagu, dua Yang lagu. Kan sekarang- suka fashion sama musik. Jadi Di apa salurkan, Diarahkan ke situ. disuburkan bakat. Nah ini nih Om, Ya. 11 anak, ketertarikan yang berbeda, passion yang berbeda, bakat yang berbeda juga. Gimana Om ngatur, Om sama Tante ngaturnya supaya mereka tetap dengan jalan mereka, dan kalau misalkan ada yang sedikit belok, ya gua akan balikin ke track. Ya. Oke, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan cari tahu, kita curi ilmunya pemirsa ya. Jadi kalau keluarga Gen Halilintar 11 anak aja bisa, apalagi kita yang cuma 2-3 anak. Gampang. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.
tadi pas lagi jalan-jalan ya semuanya ya. Nanti kita akan bermain. Ya. Kita akan bermain, tapi ada satu yang nanti harus diungkapkan di sini. Tadi sebelum break, pas break iklan kita ngobrol dan menurut saya ini semua suami istri harus tahu. Tapi nanti, karena sekarang kita akan bermain di Ingatkah Kau Padaku? Oh nanti katanya. Hah? Nanti Pak. Oh nanti aja? Nanti aja, Ya Pak. udah deh, kalau gitu nanti kita main gamesnya biar dulu apa mencoba merefreshing kira-kira nanti yang akan kita tanyakan apa jawabannya apa gitu. Nah sekarang kita lanjut obrolan yang tadi deh. Oke, tadi kita nanya apa ya? Kok kita Nanya lupa apa ya? Gue lupa ya. Tadi saya nanya apa ya? Tadi mau cerita apa tadi suami istri segala tuh nanti. Oh itu nanti, tadi kita nanya apa ya sebelum iklan ya? Ini kita karena saking banyak ngobrolnya kita jadi lupa. Tapi tadi ini ya sekilas info. Oh yang itu yang tentang beda-beda karakter. Itu yang nanya tadi. Iya makanya gue lupa. Perbedaan karakter, perbedaan fashion, bakat segala macam. Om tetap apa ya mengarahkannya akhirnya menjadi satu kesatuan itu kan susah Om. Kadang-kadang kan mohon maaf walaupun dibilang masih kecil atau sudah besar segala macam pasti ada yang namanya ego. Iya betul. Pasti ada yang namanya aku. Betul. Nah itu gimana bisa diredam sama Om sampai akhirnya ini bisa tetap sinkron nih? Ya, jadi gini, yang namanya cabang buah itu kan banyak ya, ranting banyak ya, buah lebih banyak lagi, daun lebih banyak lagi. Tapi kan daun, buah, ranting itu kan ada dahan kan sedikit ya. Nah dahan kalau diting itu lebih banyak lagi, ada lebih banyak daripada pohon. Batang satu. Ya. Nah jadi kita mesti pahami ilmu ilmu pohon. Ya, jadi pohon itu kan satu. Jadi kita mesti ngerti diri kita, istri dan anak-anak mesti ngerti yang satu itu apa. Kemudian yang cabang apa? Enggak semua cabang dijadikan pohon. Coba. Batang. Semua dahan dijadikan batang. Dahan, ranting, daun jadi pohon kan enggak? Jadi pohon apa jadinya kan gitu. Jadi artinya ada yang disatukan. Nah, satu itu adalah itu enggak boleh cabang. Satu itu pertama keyakinan. Keyakinan mesti satu. Enggak boleh beda keyakinan. Jadi manualnya sama semua. Yang kedua, kasih sayang mesti satu. Kasih sayang kita sama orang tua, kasih sayang kita sesama kita, kasih sayang kita sama Tuhan. Yang ketiga, keselarasan kesepahaman kita mesti sama dalam hal-hal yang pokok. Nah karena masih kecil, ini nggak apa-apa. Slide. Ini jadi pertanyaan baru nih Om, artinya gini, saya aja punya anak dua, kadang-kadang kalau yang namanya sibuk kerja, no smoking. Kalau misalkan anak dua tapi karena sibuk kerja juga, akhirnya kasih sayangnya kadang-kadang kurang. Nah, Om sama Tante membagi ini ke anak-anak sama kadarnya atau seperti Om bilang tadi bahwa cukup ke kakaknya aja, nanti biar kakaknya. Enggak gitu. Jadi kasih sayang ini yang penting sentuhan. Apa Mas Wandi? Itu sentuhan. Sentuhan tuh nyentuh yang kena di tempatnya. Kayak lampu mau hidup, itu kan hidupin nggak perlu kita semua lampu kan, kita pergi kan langsung ke tombolnya udah hidup semua gitu. Nah kadang-kadang orang berkasih sayang ini nggak tahu sentuhannya di mana, yang menyentuh itu di mana gitu. Nah untuk anak sekecil 2 tahun ada sentuhan tersendiri, anak sebesar Muntas ada sentuhan lagi, anak besar lain sentuhannya, nggak sama. Seperti juga makanan mereka tidak sama gitu. Makanan anak bayi bubur, masa Atta dikasih bubur? Atau masa Atta dikasih daging yang keras dikasih ke katan nggak bisa. Gitu. Jadi masing-masing anak itu berjalannya waktu, berjalan itu ada sentuhan-sentuhan yang tersendiri. Dengan istri lain lagi sentuhannya. Harus tahu ya. Harus tahu ada sentuhan-sentuhannya. Misalnya, ini misalnya lahir batin ini ya, lahir batin. Misalnya contohnya aja, kalau anak-anak kecil tuh masih sampai sebesar Fatim lah, masih dipeluk-peluk Abi atau masih deket-deket Abi. Kalau kita tuh udah enggak. Kita tuh udah di pangku Abi atau gitu-gitu udah enggak. Maksudnya kita jadi udah masuk ke taraf yang segan sama Abi, udah beda cara Abi. Karena udah kayak dua orang dewasa sekarang ya. Udah kayak sahabat. Gitu. Kayak sahabat. Treatmentnya beda-beda lah. Jadi kalau Atta di pangku-pangku Abi kita masuk juga serem juga. Agak bertanya-tanya gitu ya. Iya benar. Oke, sekarang waktunya kita bermain games. Di mana? Di mana? Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus menjawab adalah ayah dan ibu. Ya. Sekali lagi tadi udah bilang nama gamesnya adalah Ingatkah Kau Padaku. Jadi Abi sama Umi. Umi sama singkong ya dananya. Abi sama Umi, silakan dijawab. Nanti anak-anak sudah punya jawabannya masing-masing. Kita akan cek benar atau tidak. Yang nanya cukup aku ya. Oke, ini adalah pertanyaan dari Atta. Negara manakah Atta terakhir menghisap jempol?
Saya ya. Saya. Yang jawab siapa? Boleh diskusi berdua Bukan menghisap ya, berhenti ngisap Berhenti jempol. ngisap berhenti jempol. menghisap jempol. Ya, ya. Ya. Saya dong. Oke. Ini yang paling muda. Tapi yang lain Yang tidak paling muda. tahu. Sebab yang susah-susah biar dia. Oke, Ya. silakan. Jadi di Jepang, Tokyo. Yakin? Ya. Di LA karena mau ke Tokyo. Ya, dari LA ke Tokyo. Berarti di mana ya? Dari Los Angeles ke Di Tokyo. LA dong Di LA apa ditinggalinnya. Tokyo? Iya, isap jempolnya ditinggalkan di LA, di Tokyo udah nggak isap jempol. Kalau Ya, nggak gitu. Tokyo, kalau nggak Ata nggak ke Tokyo, kalau nggak buang isap jempolnya. Itu Ya. diancam begitu? Iya. Ya, jadi Dulu tapi soalnya secara parah ini. di jempolnya. Nggak berhenti. Kamu nggak hisapnya kayak berhenti. gimana sih? Coba simulasi. Ini pasti nih Umur Los 6 tahun. Angeles atau Tokyo. Ya, jadi saya Atau bilang jangan-jangan isapnya di Tokyo, buanglah isap jempolnya di Los Angeles. Buang Satu isap negara, jempol satu negara. Satu Los negara. Angeles. Di Los Los Angeles. Angeles. Iya. Oke, silakan dibalik jawabannya. Apakah betul? Oke, lanjut. Dari Sokwa. Siapakah nama ibu bidan yang membantu kelahiranku? Kamu inget nggak? Ingat. Bidan Darwis. Bidan Darwis. Bidan Darwis? Iya. Usianya waktu itu berapa? Kagak tahu. Sampai nanyain 60-an, umur. 60-an. Oh, 60-an Udah mau tuh. pensiun. Tuh, udah mau pensiun kita tahu. Tahu Iya. hasilnya. Sekarang sudah meninggal ya. Oke, apakah betul jawabannya? Betul. Jadi soal data umur Ibu. Kita jangan lupa. Lama petugas sensus Bukan, kayaknya. Bapak jangan anak-anaknya. Kerja Oke, Arsip Nasional. pertanyaan dari Sajidah. Apakah menu masakan yang sering aku buat pertama kali? Yang sering awal-awal masak. Yang sering atau yang pertama kali? Yang pertama kali. Pertama sering. kali. Yang pertama- gampang-gampangnya. jadi awal-awal Tumis masak. bayam. Tumis bayam. Itu saja? Itu saja. Oke. Berarti kalau kebiasaannya buat tumis bayam masih ada satu anggota keluarga di sini. Popeye mana Popeye? Silakan dibalik jawabannya. Kampung dan bayam. Masih ada bayamnya, bolehlah. Masih ada bayamnya. Tumisnya kampung, Mbak. Masih ada pertanyaan dari Pertanyaannya ini ini tarik. Apakah yang dimaksud dengan hooker? yang dimaksud dengan ukur adalah berarti kita akan break iklan. Jangan kemana-mana di basa-basi. Ya kan Pak? Ya kan benar? Unconditionally, I will love you unconditionally. Baiklah, karena keterbatasan waktu, ini game saya tidak bisa semua ditanyakan. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi Ini- yang pasti sih dari berapa pertanyaan semua terjawab lah Betul, ya. betul. Nah ngomong-ngomong kalau ada yang sakit gimana nih kalau misalkan Abi sama Uminya lagi nggak ada di rumah? Ya. Pasien. Silakan. Apa? Anak-anak silakan. Ada yang Apa? sakit kayak Ya kemarin. pasti nanti kita bincangin saya, Majidah, Mimah. Tanya nih adanya kenapa demam, Ya. atau ada batuk, pilek, atau ada mencret, atau muntah. Jadi kita lihat dulu nanti Umi kita udah siapin lapor obat di tapi rumah, Umi kan? Abi. Perlu obat apa? Perlu obat Pertolongan apa, pertamanya. Ini anaknya tahu nggak? Karena sistemnya sudah jalan, jadi emang udah tahu. Jadi Umi sama Abi udah nggak yang kayak orang tua kan biasa gila capek gue ngurusin ini udah nggak ada lagi. Jadi masih bisa tetap happy karena apa? Pendelegasian tugasnya udah pas semuanya. Jalan. Udah jalan. Ini ada satu yang pengen aku kesampaikan karena ini aku pasti kasih tahu aku langsung oke, kita harus melakukan ini. Jadi ternyata antara Umi dan Abi pun mereka ada saling apa tadi istilahnya? Ya mungkin night chat ya, night chat Harus di selalu kamar ya. ngobrol setiap malam untuk kembali Iya. Sebelum menyelaraskan tidur. pikiran antara suami dan istri. Iya, iya. Jadi sebelum tidur masuk ke kamar, itu ada obrolan malam di dalam kamar. Oke. Nah, itu ngobrol. Jadi kadang-kadang unek-uneknya dari istri atau dari saya itu dikeluarin waktu itu. Nah, itu Kadang juga dia ada sesuatu yang kadang terbuku di dalam hati gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau itu nggak ini, Nggak keluar malah jadi mendem gitu. Jadi itu kadang kita. Dan itu wajib ya hukumnya ya untuk ngobrol setiap malam iya. sebelum tidur. Nah, Sebelum jadi tidur ketika itu. itu nanti terjadi penyelarasan pikiran, terus juga perasaan, jiwa. Nah, ketika nanti suami istri itu kita Ya, bertemu. itu apa tidurnya ya? jadi Nyenyak. bagus. Wah, luar biasa deh gitu ya, heavenly. Hubungan pun jadi bagus sekali. Ya. Bagus sekali. Tapi kalau kita nggak bisa pungkiri nih Om dalam hubungan apalagi pasangan suami istri, Iya. pasti ada yang namanya mungkin titik bosan, ada yang namanya titik rawan-rawan masalah, tahun-tahun bermasalah dan segala macam. Nah,
Om sendiri sama Tante menyelaraskan itu sampai akhirnya bisa lewat, apalagi dengan anak segini banyak. Nah, jadi gini, satu rahasia lagi yang kami sering amalkan adalah sesungguhnya kita mencintai istri dan istri mencintai suami, anak mencintai orang tua mencintai anak, itu bukan sebatas mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai suami, tapi semata-mata karena Tuhan memang suka kamu mencintai istri kamu gitu. Tuhan suka kalau istri itu cinta sama suaminya gitu. Tuhan suka kalau kamu menyayangi anak-anak kamu gitu. Tuhan suka menyayangi anak-anak sayang sama orang tuanya gitu. Jadi artinya bukan karena makhluk itu, tapi karena yang menciptakannya itu yang kita lakukan. Jadi ketika datangnya bosan, kita paksa deh diri kita. Kan datang bosan nih, bosan itu dari nafsu. Nafsu, kayak kok tiba-tiba kita udah nggak enak. Waktu dia seumur segini enak lihatnya. Pas sudah besar ada kelakuannya yang kita nggak suka, jadi kita nggak enak. Nah ketika itu kita nahan, ya Tuhan, aku sayang sama dia ini karena Engkau Tuhan, bukan karena dia. Tolong jangan Engkau bertindak di atas aku ini rasa tersinggung, jangan Engkau bertindak. Ngerti nggak? Orang tua mesti selalu mendoakan, jangan Engkau bertindak di atas marahku ini Tuhan. Begitu juga dengan istri. Istri tiba-tiba nyinggung kita nih. Jadi kita akan memberitahu, ya Allah, jangan Engkau bertindak ya Tuhan di atas aku sedang marah sama dia nih Tuhan. Mau nggak gitu? Jangan disumpahi gitu. Begitu juga ibu sama anak-anak. Ibu tuh pasti ketika marah banget sama Atta atau sama siapa gitu ya, maka ketika itu ibu akan berkata dalam hatinya, berdoa, ya Allah jangan Engkau bertindak di atas kemarahanku ini. Ya. Jadi Kemudian karena juga Tuhan. Suami istri yang mungkin ini satu yang ini yang menarik ya, Pak Halilintar. Kalau dulu kita di SD mungkin pernah belajar fisika misalnya ada meter standar. Nah jadi kalau Pak Halilintar tuh dia ada misalnya standar cantik misalnya ya. Jadi ketika kita usia bertambah kan mungkin beda kan? Perutnya mungkin nggak kayak waktu masih gadis dan lain-lain. Nah itu dia menertakan standar cantik pada istri, sehingga yang cantik tuh yang begini gitu loh. Jadi standar kita jadi bisa nggak dirubah. terganggu dengan yang Coba, lain-lain. kok orang bisa cantik tuh pada hewan, aneh kan? Kok cantik tuh pada sesama jenis, aneh kan? Aneh kan? Nah berarti kan ada standar udah berubah. Nah jadi cantik tuh bukan pada istri orang gitu, cantik tuh bukan pada perempuan muda saja gitu, tapi istri kita itu yang paling cantik. Itu standarnya. Suami kita itu adalah suami yang paling ganteng. Udah itu bukan lawan. Cinta buta ya? Bukan, karena Tuhan. Karena Tuhan tadi. Oke. Nah, sekarang mau ngobrol sama anak ya, Wen? Nah, benar. Kalau ditanya apa sih hal yang membuat kalian sedih biasanya? Kita ngeliat kan happy nih, tapi kok bisa bikin kamu nangis, sedih? Kalau ditegurnya tuh yang masalah hati. Sombong ego tadi ya? Kayaknya masih kurang ngerti nih. Jadi dia tuh ada yang kan kalau orang biasa tuh bilang ditegur pakai fisik tuh sakit. Kalau ini malah sampai sekarang Abi itu belum pernah main fisik sama kami. Jadi ada dia cara tegurnya lebih sakit daripada fisik. Jadi daripada dipukul. Lebih nafsunya, hatinya yang dididik dia lebih sentil gitu. Lebih tertotok gitu. Contoh. Kadang-kadang kata abang aku mendingan dipukul fisiknya daripada dipukul nafsunya. Lebih sakit bangetnya tuh sampai lebih baik lebih sakit daripada disayat ya. Contohnya seperti apa misalnya? Abi, kamu contohin? Contohin dong. Ada nggak yang tegur seperti apa bikin lagu misalnya? nih? Kamu bikin lagu misalnya? Enggak, oke, yang lain. Oke, ada yang mau kasih contoh nggak misalnya? Apa? Gimana? Contohnya apa? Contohnya Atta bikin karya, tiba-tiba dia bilang nggak ada apa-apa itu. Saya pernah misalnya bikin karya. Karena mungkin rasa sombong, mungkin ada rasa kayak bangga. Saya udah berhasil nih, misalnya ada satu tempat kita berhasil omsetnya 50 juta sehari. Itu kayak kita berhasil bikin sesuatu nih. Terus agak sombong, terus agak terasa wah ini mungkin karya hasil saya. Karya aku. Nah itu Abi langsung bilang gini, gak ada apa-apanya. Itu gak ada apa-apanya, kamu tinggalin itu sekarang, semuanya berhentiin itu kata Abi. Sakit. Itu itu proses berpikir juga. Maksudnya kan harusnya orang tua pada umumnya hebat kamu, yang bangga sama kamu. Ini enggak ya malah. Mungkin tidak membiasakan selalu manis kali ya. Ada juga saatnya dia mensupport, tapi ada saatnya dia. Ada saat-saatnya tuh kita kan puji, selalu puji. Cuma kalau ketika dia udah rasa ini aku yang bikin, terus dia udah semua dikasar aku sama gara-gara orang lain. aku, nah itu. Baik. Ini luar biasa ini. Ya bisa ditambah gak? Gak bisa, udah habis ini acara selanjutnya. Dari tadi kita udah di-cut. Oke lah kalau begitu terima kasih buat Gen Halilintar luar biasa. Makasih banyak, nanti kapan-kapan kita balik lagi lah ya. Ya udah kalau begitu kita ketemu lagi Senin di Basa Basi Bahasa Basi ini dah. Nice weekend.